Dan untuk membahas seperti apa terkait kondisi cuaca di Sumatera Selatan saat ini, kita langsung saja pemirsa terhubung melalui sambungan Zoom bersama Pak Siswanto, Kepala Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG SMB 2 Palembang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sis. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa Baik, kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Sis juga ya. Semoga masih dalam keadaan sehat, semangat, dan berbahagia tentunya Pak di tengah cuaca yang kadang panas, kadang hujan begitu Pak Sis ya. Ya, Pak Sis, kalau kita ya, melihat kondisi cuaca di Sumatera Selatan ya, kita di kota Palembang lah saat ini. Kalau di Pal TV saat ini lagi hujan nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya kondisi cuaca di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang saat ini. baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada seluruh permisa Pal TV dimanapun berada. Senang sekali pada siang hari ini kami bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan update terkini kondisi cuaca yang ada di kota Palembang sekitarnya, termasuk kondisi cuaca di Sumatera Selatan secara umum. Baik, berdasarkan analisa dinamika atmosfer terkini, dapat kami sampaikan bahwa saat ini di akhir bulan September, yang sebentar lagi kita akan memasuki awal bulan Oktober, saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim peralihan atau musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Tentunya beberapa karakteristik cuaca di musim pancaroba atau peralihan ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa barangkali pada siang hari kita masih berada kondisi cuaca yang cukup terik, cukup panas. Sebentar lagi atau secara tiba-tiba kondisi cuaca di sekitar kita sudah akan berubah menjadi tutupan awannya menjadi gelap dan berubah menjadi hujan. Untuk saat ini sesuai dengan pantauan citra radar, beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan tentunya ada yang berpotensi hujan. Salah satunya untuk di kota Palembang ini adalah kondisi cuacanya memang ada yang berada di kondisi cuaca hujan ya, tetapi untuk wilayah kota Palembang yang berada di kilometer 10 mengarah Banyuasin ini kondisinya masih cukup cerah, tetapi di sebagian Oki, Banyuasin, kemudian Musirawas, Muara Enim, dan sebagian Lahat ini saat ini barangkali ada tutupan awan yang berpotensi terhadap hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Barangkali itu, Bung. Baik, Pak Siswanto mengatakan bahwa saat ini terlalu dini ya dan tidak bisa disimpulkan sebagai musim penghujan. Artinya masih dalam musim peralihan pancaroba begitu ya Pak ya. Nah, namun bisa disimpulkan Pak, mungkin jangan-jangan tidak seluruh Sumatera Selatan ini pancaroba. Mungkin sudah ada beberapa daerah titik di Sumatera Selatan yang sebenarnya sudah memasuki musim penghujan. Boleh dikatakan demikian Pak Sis? Ya, benar sekali Bung Wirja. Jadi memang melihat kondisi cuaca maupun iklim yang ada di Sumatera Selatan memang benar sekali tidak secara bersamaan terjadi musimnya ya. Untuk kondisi Sumatera Selatan yang berada di bagian barat saat ini beberapa kabupaten kotanya sudah ada yang memasuki musim penghujan. Nah, memang seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, kondisi peralihan musim kemarau menuju musim penghujan ini tentunya ini secara gradual akan berangsur-angsur dari posisi Sumatera Selatan bagian barat, kemudian akan diikuti dengan wilayah bagian tengah, dan yang terakhir barangkali nanti yang akan memasuki musim penghujan paling terakhir itu adalah beberapa kabupaten kota yang berada di pesisir bagian timur seperti Oki, kemudian OI, sebagian Banyuasin, dan Oku Timur. Barangkali itu, Bung. Baik, Pak Sis, mohon maaf tadi agak terputus. Saya pengen tahu Pak, tadi Bapak kan mengatakan dari Sumatera bagian barat ya, Sumatera Selatan bagian barat sama Sumatera Selatan bagian tengah. Mungkin kan publik juga pemirsa agak awam Pak dengan istilah itu. Mungkin Bapak langsung menyebut secara spesifik ya. Daerah-daerah Ya, mana saja tadi yang Bapak sebut? ya, Selatan untuk bagian saat barat dan ini, tengah. baik, untuk saat ini yang kabupaten kota yang sudah memasuki musim penghujan, salah satunya adalah yang berada di sisi barat itu salah satunya adalah di Kabupaten Muratara atau Musirawas Utara, kemudian Musirawas, kemudian Linggau, Lahat, Paggaralam, dan Oku Selatan. Barangkali itu yang kami maksud untuk Baik, beberapa kawasan atau daerah yang
berada di sisi barat untuk Sumatera Selatan. Kemudian untuk beberapa wilayah yang di Sumatera Selatan bagian tengah yang kami masuk di sini adalah sebagian dari Musirawas Utara, kemudian Pali, Muara Enim, kemudian sebagian Lahat, kemudian Oku dan Oku Timur, barangkali itu. Baik, daerah-daerah yang Pak Siswanto sebutkan tentunya sangat bergembira sekali yang sudah lama menantikan datangnya musim penghujan di sana. Namun kalau kita lihat musim penghujan ada banyak sekali hal-hal yang harus diwaspadai Pak ya, untuk bencana dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa menyimpulkan, hujan dengan intensitas yang tinggi bahkan super lebat itu diprediksi akan terjadi di wilayah mana saja Pak Sis dalam waktu dekat? Ya, baik, barangkali mengacu dari kondisi cuaca saat ini yang masih berada di musim peralihan atau pancaroba, kita perlu ketahui bagaimana terkait dengan karakteristik dari kondisi cuaca pada musim peralihan atau pancaroba. Salah satunya yang perlu kita ketahui atau masyarakat dapat ketahui adalah ketika musim pancaroba saat ini cuacanya biasanya kita akan dihadapkan kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang kejadiannya biasanya ini dalam durasi yang cukup pendek. Tetapi lagi-lagi ketika di musim peralihan ini juga atau pancaroba, biasanya kita juga akan dihadapkan kondisi cuaca berupa angin kencang, kemudian puting beliung, termasuk adanya kilat maupun sambaran petir yang berada di beberapa wilayah yang secara kondisi cuacanya itu diliputi oleh beberapa kondisi cuaca berupa tutupan awan yang secara fisik masyarakat bisa lihat. Nah, Pak Sis, di mana saja Pak? Mungkin bisa langsung dijelaskan Pak. Tadi yang ada potensi yang di puting beliung tadi dan petir dan lain sebagainya. Betul, sekitar 3 hari yang lalu kami mendapatkan laporan di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir itu telah terjadi adanya hembusan angin kencang. Ini juga mengakibatkan setidaknya 5 rumah warga mengalami kerusakan ya, karena memang atap rumahnya yang sudah terjadi ya Pak ya? Betul, sudah terjadi 3 hari yang lalu. Kalau yang akan terjadi Pak dalam waktu dekat di mana Pak? Untuk bisa diwaspadai. Kawasan yang akan berpotensi tentunya di semua wilayah Sumatera Selatan, karena memang khususnya yang saat ini sedang berada di musim kemarau, tentunya ini akan sangat berpotensi ya. Tetapi secara detail biasanya kita akan memberikan informasinya setiap hari yang akan kita update, yang kita kemas dalam bentuk informasi early warning system atau sistem peringatan dini cuaca ekstrim di daerah-daerah mana aja yang setiap hari ini akan berpotensi cuaca ekstrim berupa angin kencang maupun puting beliung gitu. Early warning sistemnya akan disampaikan melalui apa Pak Sis untuk masyarakat bisa mengaksesnya di mana? Betul. Ini informasinya bisa kita atau masyarakat bisa lihat bisa melalui website yang ada di www.bmkg.go.id, juga bisa melalui beberapa kanal resmi medsos kami yang ada di info cuaca Sumsel, baik melalui Instagram maupun Facebook dan beberapa kanal resmi yang dimiliki oleh BMKG Sumsel. Begitu. Baik, Pak Sis, artinya semua wilayah tadi Anda katakan artinya berpotensi ya untuk terjadinya hujan super lebat dengan puting beliung, petir dan lain sebagainya, itu patut diwaspadai. Namun kalau untuk ini Pak, kalau bukan tidak hanya itu ya, mungkin berpengaruh juga ya pada kita mengingat bahwa Sumatera Selatan ini kan dilintasi oleh seluruh sungai begitu kan, itu juga nanti patut diwaspadai. Semalam saya lewat Pak di Sungai Musi di pinggir Ampera itu Pak, jembatan Ampera itu, dan di Benteng Kota Besar itu airnya udah hampir mau menuju ke darat. Mungkin Anda bisa menjelaskan juga untuk patut diwaspadai untuk yang orang-orang yang menggunakan daerah perairan. Ya, benar sekali. Jadi memang muara akhir dari beberapa anak sungai yang ada di Sumatera Selatan ini akan mengalir ke induk sungainya, yaitu Sungai Musi. Tentunya beberapa aktivitas masyarakat yang saat ini berada di sekitaran Sungai Musi ini harus selalu meningkatkan kewaspadaannya, karena memang jangan kita beranggapan bahwa meskipun yang berada di Sungai Musi yang sekitaran Kota Palembang tidak terjadi hujan, tetapi yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana kondisi cuaca di hulu sungainya. Jangan-jangan di beberapa hulu sungai induk Sungai Musi ini ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang akhirnya muara airnya ini akan menuju ke induk sungainya, yang dimana
hilirnya itu berada di Sungai Musi yang berada di sekitaran Kota Palembang, sehingga juga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaannya, begitu. Baik, kan beberapa waktu lalu kan kita ketahui Pak ya ada banjir bandang yang terjadi gitu di daerah Oku juga Pak ya, dan di Muara Enim. Nah, kalau potensi untuk terjadi hal demikian lagi Pak, apakah mungkin ada potensi itu terjadi lagi Pak di musim hujan nanti? Ya, untuk peluang maupun potensi kejadian banjir secara berulang ini akan sangat berpeluang sekali, khususnya untuk beberapa wilayah atau kawasan yang secara histori memang sebelum-sebelumnya atau beberapa waktu yang lalu itu sudah terjadi kejadian bencana hidrometeorologi basah seperti banjir maupun genangan air. Ya, sebagai contoh barangkali beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di wilayah Oku ya, Batu Raja. Barangkali ini berulangnya pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, tetapi termasuk di kawasan Muara Enim karena memang aliran sungainya ini menjadi satu aliran, tentunya ini juga beberapa kawasan yang memang punya histori kejadian banjir maupun genangan air tetap harus meningkatkan kewaspadaannya, khususnya menjelang nanti kita sudah akan memasuki musim penghujan secara masif, barangkali seperti itu. Oke, tepatnya ketika masuk musim penghujan secara masif, bisa dijelaskan spesifik musim penghujan secara masif, diulangi lagi Pak, pada bulan apa? Ya, betul. Jadi memang kalau saat ini kita katakan sedang berada di musim peralihan atau pancaroba, tentunya sebentar lagi kurang lebihnya di periode dasarian ketiga bulan Oktober, Sumatera Selatan secara dominan nanti secara masif sudah akan banyak turun hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya ini adalah menjadi ancaman tersendiri terhadap bencana yang di wilayah tersebut. Barangkali untuk saat ini meskipun beberapa wilayah sudah turun hujan, tetapi tidak dipungkiri beberapa kabupaten kota masih ada yang waspada terhadap munculnya titik api atau hotspot. Tetapi tidak lama lagi, barangkali nanti di dasarian ketiga bulan Oktober kita sudah akan memasuki musim penghujan. Tentunya juga kita sudah akan disibukkan oleh beberapa kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti banjir maupun longsor, begitu Bang. Baik, bencana hidrometeorologi tentu harus diwaspadai, namun di saat ini selain bencana hidrometeorologi yang akan terjadi mungkin diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat, tentunya saat ini juga masih ada sejumlah titik hotspot juga masih terpantau ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi Pak, di mana-mana lagi Pak untuk yang hotspot yang masih terpantau. Selalu kan ada paket berita kami mengatakan di Banyuasin. Selain di Banyuasin di mana lagi Pak? Betul, jadi kalau kita lihat dari pantauan 24 jam terakhir, itu setidaknya ada 3 titik ya pantauan titik apinya. Salah satunya berada di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin maupun di Oku Selatan. Tetapi kalau kita lihat data di tanggal 26 September kemarin, setidaknya kita melihat catatan titik api atau hotspotnya itu cukup banyak dan hampir merata di beberapa kabupaten kota seperti di Musi Banyuasin, Oku, Muara Enim, Lahat, kemudian Oku Selatan, Oku Timur, OI, dan OKI. Itu artinya tanggal 26 terpantau beberapa titik api yang hampir merata di beberapa kabupaten kota, begitu. Baik, tadi saya tertarik Bapak menyebut bahwa di dasarian ketiga akan mulai musim penghujan, yaitu di awal Oktober. Mungkin bisa diberi informasi juga ke pemirsa Pak bahwa ini musim penghujan ini akan berlangsung diprediksi sampai bulan apa nanti Pak di 2025? 2024 maksudnya ya? Ya kan dari Oktober 2024 hingga ya, kan awal 2025 kan juga masih musim penghujan. Kira-kira sampai bulan apa? Entah Februari, Maret, April? Ya, untuk musim penghujan di Sumatera Selatan barangkali nanti puncaknya sendiri akan terjadi di November Desember dan secara fluktuatif akan mengalami penurunan jumlah curah hujannya itu di bulan Januari hingga Februari. Tetapi secara musim barangkali nanti kita masih berada di musim penghujan ya secara gradual nanti masuk ke Maret untuk akan peralihan dan menuju kembali ke musim kemarau begitu. Baik, artinya kita sudah bersiap-siap tentu Pak untuk menyambut musim penghujan ini. Tapi kalau kita ketahui juga Pak, selain musim penghujan ini menyebabkan banjir dan lain sebagainya tadi bencana hidrometeorologi, juga kita ketahui bahwa banyak masyarakat juga Pak tentunya ini menghambat aktivitas mereka juga di musim penghujan. Apakah nanti musim penghujan ini akan terjadi setiap harinya Pak, atau ada hari-hari tidak setiap hari maksud Pak Sis? Ya, betul.
Saya pikir terkait kondisi cuaca, meskipun kita di musim penghujan, tidak diartikan bahwa setiap hari akan terjadi hujan. Tetapi secara teori bahwa kalau kita sampaikan terhadap musim penghujan itu adalah ketika di satu daerah itu sudah terukur curah hujannya dalam satu harian itu adalah atau 10 hari itu sudah terukur intensitasnya itu melebihi 50 mm. Kemudian takaran curah hujan 50 mm dalam satu harian ini akan harus diikuti oleh takaran curah hujan sebanyak 50 mm lagi di dasaran berikutnya. Nah, itu adalah menjadi ciri atau dikatakan bahwa daerah tersebut sudah mengalami musim penghujan. Tetapi lagi-lagi kita sampaikan bahwa karakteristik atau kondisi cuacanya bukan berarti setiap hari akan turun hujan atau terjadi hujan. Gitu. Ya. Artinya akan ini ya fluktuatif lah begitu Pak ya. Betul sekali. Ya. Baik, Pak Siswanto, sayangnya durasi kita dibatasin. Terakhir mungkin saya minta Bapak bisa memberikan himbauan ya sekaligus pesan kepada seluruh masyarakat agar untuk mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi tadi dan juga untuk mewaspadai bencana-bencana lainnya termasuk juga untuk mempersiapkan diri ketika musim penghujan tiba. Silakan. Baik, terima kasih. Terakhir yang dapat kami sampaikan, kami himbau kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini Sumatera Selatan yang sedang berada di musim peralihan atau pancaroba, yang sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan, tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap perubahan kondisi cuaca yang ada di sekitar kita dengan tetap terus mendapatkan update informasi cuaca melalui media maupun kanal resmi yang dimiliki oleh BMKG. Kemudian yang berikutnya tentunya sebagai antisipasi upaya preventif maupun upaya mitigasi, masyarakat bisa melakukan gotong royong upaya pembersihan lingkungan maupun sanitasi yang ada di sekitar kita, sehingga ketika nantinya kita sudah benar-benar berada di musim penghujan, lingkungan kita sudah aman dan tidak terancam oleh adanya bencana banjir maupun genangan air. Khusus untuk beberapa wilayah yang berada di dataran tinggi yang mana secara kemiringan lerengnya ini adalah cukup terjal dan ditopang oleh formasi batuan yang cukup tidak masif, tentunya ini harus mewaspadai. Barangkali dengan adanya hujan yang turun terus-menerus sehingga pori-pori tanah tidak mampu lagi menahan air dan ini akan berpotensi terhadap bencana banjir bandang maupun gerakan tanah longsor. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Siswanto, terima kasih. Kepala Stasiun untuk BMKG Sultan Mahmud Badrudin II Palembang sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Pak. Pemirsa, kita beralih ke informasi